Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah sahabat muda, kali ini saya akan menjelaskan dan menceritakan tentang abad pertengahan dan zaman Renaissance di belahan bumi Eropa. Pada abad pertengahan merupakan sebuah periode panjang sejarah Eropa, termasuk Perancis. Abad ini disebut juga sebagai abad kegelapan, dikarenakan adanya kekuasaan agama yang bersifat absolut dari gereja. Kondisi tersebut menyebabkan sejumlah penyimpangan dan peristiwa sejarah yang sangat kelam, di mana pada waktu itu dalam hal ilmu pengetahuan, Eropa sangat tertinggal jauh dari negara-negara Asia, termasuk negara-negara Timur Tengah. Maraknya mitos dan tahayul, inkuisisi, dan lain sebagainya. Sejumlah peristiwa sosial abad pertengahan tersebut mungkin bisa dibaca dalam novel Notre Dame de Paris karya Victor Hugo. Penjelasan ini disampaikan oleh kelompok 1, saya sendiri, Farid, Guntur, Fakri, Firdaus, Ahmad Tulus, Hermawan Aji, Septian, dan Abdul Aziz. Abad pertengahan ini merupakan abad di antara abad klasik atau zaman klasik dan zaman modern. Kami akan fokuskan pembahasan abad pertengahan ini untuk negara-negara yang berada di Eropa. Sebenarnya abad pertengahan ini dimulai dari ketika runtuhnya kerajaan Romawi Barat, sehingga kerajaan-kerajaan kecil semuanya melepaskan diri dari kekuasaan Romawi Barat. Di bawah prakarsa Raja Charlemagne pada abad 5 Masehi, dinasti-dinasti tersebut bersatu dan menegakkan kembali pemerintahan. Karena yang paling kuat adalah gereja, maka semua pemerintahan, semua kehidupan masyarakat diatur semuanya oleh gereja. Keadaan ini berlangsung sampai dengan kemunculan kerajaan-kerajaan atau monarki-monarki yang bersifat nasional di negara-negara Eropa. Abad pertengahan merupakan abad kebangkitan religi di Eropa. Kenapa? Karena agama, dalam hal ini adalah gereja, berkembang sangat pesat dan mempengaruhi hampir seluruh kegiatan masyarakat, termasuk semua sistem pemerintahan Eropa. Berikutnya adalah mengenai zaman kegelapan atau dalam bahasa Inggris adalah Dark Age, yaitu zaman kelam bangsa Eropa. Masa ini disebut sebagai era medieval atau lebih dikenal dengan istilah The Dark Age atau zaman kegelapan. Dan dimulai setelah masa Nabi Isa bin Maryam alaihissalam menampakkan kaki di bumi dan berdakwah. Beliau dikenal juga sebagai Isa bin Maryam, yang dengan sejumlah perkecualian dan catatan perbedaan mendasar adalah hampir dapat dikenal sama juga sebagai Yesus Kristus atau Yesus dari Nazaret dalam khazanah Kristen.
Di zaman kegelapan, segala keputusan pemerintah dan hukum negara tidak diambil berdasarkan demokrasi di parlemen, seperti ketika zaman Kekaisaran Romawi. Keputusan tersebut diambil oleh Majelis Dewan Gereja. Tidak setiap individu berhak berpendapat, karena pada zaman itu yang berhak mengeluarkan pendapat keputusan adalah para ahli agama. Gagasan tentang Dark Age berasal dari Petrarch, yaitu seorang humanis, cendekiawan, dan penyair Italia. Pada tahun 1330-an, dia menulis tentang orang-orang yang hidup sebelum dia. Ia berkata, di tengah kesalahan bersinar seorang jenius, mata mereka melihat dengan tajam, meskipun mereka dikelilingi oleh kegelapan yang sangat pekat. Para penulis yang beragama Kristen, termasuk Petrarch, ia sendiri telah lama menggunakan kiasan terang melawan gelap untuk menggambarkan kebaikan melawan kejahatan. Petrarch adalah orang pertama yang menggunakan kiasan dan memberikan makna sekuler dengan membalikkan penerapannya. Zaman klasik telah lama dianggap sebagai zaman gelap karena kurangnya kekristenan yang dilihat oleh Petrarch sebagai zaman cahaya karena prestasi dan pencapaian kultural. Sedangkan pada zaman Petrarch diduga kurang prestasi budaya sehingga Petrarch memandangnya sebagai zaman kegelapan atau Dark Age. Abad pertengahan merupakan zaman di mana Eropa sedang mengalami masa suram. Berbagai kreativitas sangat diatur oleh gereja. Dominasi gereja sangat kuat dalam berbagai aspek kehidupan. Agama Kristen sangat berpengaruhi berbagai kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Seolah raja tidak mempunyai kekuasaan. Justru malah gerejalah yang mengatur pemerintahan. Berbagai hal diberlakukan demi kepentingan gereja, tetapi hal-hal yang merugikan gereja akan mendapat balasan yang sangat kejam hingga pembunuhan. Contohnya adalah pembunuhan Kopernikus mengenai teori tata surya. Ia menyebutkan bahwa matahari adalah pusat dari tata surya. Tetapi hal ini bertolak belakang dari gereja sehingga Kopernikus pun akhirnya dibunuhnya. Pemikiran manusia pada abad pertengahan ini mendapat doktrinisasi dari gereja. Hidup seseorang selalu dikaitkan dengan tujuan akhir atau ekstologi. Kehidupan manusia pada hakikatnya sudah ditentukan oleh Tuhan, maka tujuan hidup manusia adalah mencari keselamatan. Pemikiran tentang ilmu pengetahuan banyak diarahkan kepada teologi. Pemikiran filsafat berkembang sehingga lahirlah si filsafat skolastik, yaitu suatu pemikiran filsafat yang dilandasi pada agama dan untuk alat pembenaran agama. Oleh karena itu disebut dengan Dark Age atau zaman kegelapan. Pada masa ini, agama berkembang dan mempengaruhi hampir seluruh kegiatan manusia termasuk pemerintahan. Sebagai konsekuensinya, sains yang telah berkembang di zaman klasik dipinggirkan dan dianggap sebagai ilmu sihir yang mengalihkan perhatian manusia dari pemikiran ketuhanan. Eropa dilanda zaman kegelapan sebelum tiba zaman pembaharuan. Yang dimaksud dengan zaman kelam atau zaman kegelapan ialah zaman masyarakat Eropa menghadapi kemunduran intelektual dan kemunduran ilmu pengetahuan. Menurut Ensiklopedia Americana, zaman ini berlangsung selama 600 tahun dan bermula antara zaman kejatuhan Kerajaan Romawi dan berakhir dengan kebangkitan intelektual pada abad ke-15 Masehi. Gelap juga dianggap sebagai tidak adanya prospek yang jelas bagi masyarakat Eropa. Keadaan ini merupakan wujud kekuasaan agama, yaitu gereja Kristiani yang sangat berpengaruh. Gereja serta para pendeta mengawasi pemikiran masyarakat serta juga politik. Mereka berpendapat hanya gereja saja yang pantas untuk menentukan kehidupan. Pemikiran politik, dan ilmu pengetahuan. Akibatnya, kaum cendekiawan yang terdiri dari ahli-ahli sains merasa mereka ditekan dan dikawal ketat. Pemikiran mereka pun ditolak dan timbul ancaman dari gereja, yaitu siapa saja yang mengeluarkan teori yang bertentangan dengan pandangan gereja akan ditangkap dan didera. Segala keputusan pemerintah dan hukum negara tidak berdasarkan demokrasi di parlemen seperti ketika zaman Kekaisaran Roma.
Lagi-lagi keputusan tersebut diambil oleh Majelis Dewan Gereja. Tidak setiap individu bebas berhak berpendapat. Karena pada zaman itu yang berhak mengeluarkan pendapat lagi-lagi adalah para ahli agama. Bahkan segala sesuatu yang bertentangan dengan penafsiran Dewan Gereja merupakan pelanggaran hukum yang berat. Tokoh-tokoh pada zaman Dark Age ini atau zaman kegelapan diantaranya adalah Thomas Aquinas. Ia seorang ahli falsafah menjelaskan bahwa negara wajib tunduk kepada kehendak gereja. Namun ada juga yang kontra dengan Thomas Aquinas, yaitu Dante Alighieri. Ia berpendapat bahwa gereja dan ilmu pengetahuan hendaklah masing-masing berdiri sendiri dan mestilah bekerja sama untuk mewujudkan kebajikan bagi manusia. Keadaan perkembangan pemikiran filsafat pada abad ke-13 yang ditandai berdirinya adalah universitas-universitas dan ordo-ordo. Dalam ordo inilah mereka mengabdikan dirinya untuk kemajuan ilmu dan agama, serta seperti Anselmus, Abelardus, kemudian ada Thomas Aquinas. Di kalangan para ahli pikir Islam pun juga ada disebut sebagai periode filsafat skolastik Islam, seperti munculnya Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Ghazali, Ibnu Bajjah, Ibnu Tufail, dan Ibnu Rushd. Periode skolastik Islam ini berlangsung tahun 850 sampai 1200 Masehi. Pada masa itulah kejayaan Islam berlangsung dan ilmu pengetahuan berkembang dengan pesat. Selanjutnya adalah paradigma abad pertengahan. Seorang manusia kalau tidak meyakini kekuasaan alam gaib terhadap segala urusan hidupnya, maka dia harus memutuskan hubungan secara total dengan Tuhan dan Roh-Roh Kudus. Jika dia menghargai jasmani dan urusan materinya, maka dia bukan lagi seorang rohaniwan dan berarti telah memutuskan hubungan dengan Tuhan. Agama dan dunia terpisah total, sehingga tidak ada peluang bagi pembauran antar keduanya. Orang yang sombong dan angkuh adalah merupakan kepekatan hari, dan orang yang memiliki pengetahuan tentang segala yang harus diketahui oleh orang-orang terpuji. Menurut pendapat para ilmuwan, Fritjof Capra 2004, yakni para ilmuwan pada abad pertengahan yang mencari-cari tujuan dasar yang mendasari berbagai fenomena, menganggap pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan Tuhan, roh manusia, dan etika sebagai pertanyaan-pertanyaan yang memiliki signifikansi tinggi. Jadi ilmu didasarkan atas penalaran keimanan. Selanjutnya, kesimpulan. Kerangka berpikir yang dominan pada abad pertengahan dan tekanan kuat para elit gereja yang menganggap dirinya pengawas tatanan yang menguasai dunia dan telah mengintegrasi ideologi para ilmuwan dan menyeret mereka ke pengadilan serta menganggap kegiatan ilmiah sebagai campur tangan setan. Keadaan ini merupakan wujud kekuasaan agama, yaitu gereja Kristiani yang sangat berpengaruh. Gereja serta para pendeta menguasai pemikiran masyarakat serta juga politik. Mereka berpendapat hanya gereja saja yang pantas untuk menentukan kehidupan, pemikiran, politik, dan ilmu pengetahuan. Akibatnya, cendekiawan yang terdiri dari ahli-ahli sains merasa mereka ditekan dan dikawal ketat. Pemikiran mereka pun ditolak dan timbul ancaman dari gereja, yaitu siapa yang mengeluarkan teori yang bertentangan dengan pandangan gereja akan ditangkap dan didera hingga dibunuh. Selanjutnya, berakhirnya abad pertengahan. Ditandai dengan penjelajahan samudra, kebangkitan humanisme, reformasi Protestan, dan dengan dimulainya Renaissance pada tahun 1517. Selanjutnya masuk ke zaman Renaissance, yaitu sebuah gerakan budaya yang berkembang pada periode dari abad ke-14 sampai ke-17. Dimulai di Italia pada abad pertengahan akhir dan kemudian menyebar ke seluruh Eropa.
Hal ini disebabkan karena kota-kota di Italia banyak yang menjadi kota perdagangan yang kaya, sehingga mereka mampu membiayai para pemikir dan seniman untuk menemukan pemikiran-pemikiran baru. Selain itu, peninggalan Romawi dan Yunani mudah dijumpai di Italia. Kemudian perdagangan yang terjalin dengan kerajaan Ottoman, yang notabene-nya adalah kerajaan Muslim, dan saat itu sedang mengalami masa jaya dan dijadikan sebagai pusat pendidikan terkenal pada zaman itu. Maka Italia mempunyai modal untuk melakukan gerakan seperti ini. Para pemikir pada zaman Renaissance berusaha mencari ide-ide baru dengan cara mempelajari ilmu-ilmu dari zaman Romawi kuno, Yunani kuno, atau kerajaan Ottoman untuk kemudian dimodifikasi. Masih seputar zaman Renaissance, gerakan Renaissance tidak terjadi secara bersamaan di seluruh Eropa. Gerakan ini juga tidak terjadi secara serentak, melainkan perlahan-lahan mulai dari abad ke-15. Persebaran itu ditandai dengan pemakaian kertas dan penemuan barang metal. Kedua hal tersebut mempercepat penyebaran ide gerakan Renaissance dari abad ke-15 dan seterusnya. Sesudah mengalami masa kebudayaan tradisional yang sepenuhnya diwarnai oleh ajaran Kristiani, orang Eropa kini mencari orientasi dan inspirasi baru sebagai alternatif dari kebudayaan Yunani Romawi, sebagai satu-satunya kebudayaan lain yang mereka kenal dengan baik. Kebudayaan klasik ini dipuja dan dijadikan model serta dasar bagi seluruh peradaban manusia. Florence menjadi kota pelopor Renaissance karena kedudukannya sebagai kota dagang terbesar dan terkaya pada abad ke-13. Hal ini tidak terlepas letaknya yang strategis, yaitu menjadi pusat pertemuan berbagai kota di Italia. Kedudukannya sebagai kota perdagangan yang strategis dan kota industri ditambah lagi dengan wilayah yang subur membuat kota ini paling maju dan dinamis pada zamannya, yang menjadikan kota ini pusat perdagangan terkemuka di Italia. Perekonomian kota dan para pelukis, penulis, arsitek, dan filsufnya adalah faktor yang membuat Florence menjadi pusat Renaissance. Kata Renaissance yang terjemahan literal dari bahasa Prancis ke dalam bahasa Inggrisnya adalah rebirth, atau dalam bahasa Indonesia kelahiran kembali. Pertama kali digunakan dan didefinisikan oleh sejarawan Prancis Jules Michel pada tahun 1855. Dalam karyanya Histoire de France, Jules Michel membedakan antara masyarakat Renaissance dengan masyarakat abad pertengahan adalah pada penafsiran mereka terhadap agama dalam kehidupan bermasyarakat. Di dalam bukunya yang berjudul History of France, Jules Michel terdapat kata Renaissance yang digunakan untuk menyebutkan zaman setelah abad pertengahan ditandai oleh faktor dogmatis, sedangkan manusia Renaissance ditandai oleh faktor humanis. Dalam dunia politik, budaya Renaissance berkontribusi dalam pengembangan konvensi diplomasi yang menetapkan kerangka hubungan diplomatik di antara negara-negara yang berdaulat, memungkinkan mereka untuk bekerja tanpa takut diintimidasi atau ditangkap oleh negara penerimanya. Dalam ilmu pengetahuan terjadi peningkatan ketergantungan kepada sebuah observasi atau penelitian akibat dari adanya penghargaan kepada pribadi sehingga menimbulkan persaingan dalam ilmu pengetahuan. Penemuan-penemuan di bidang ilmu pengetahuan antara ilmuwan satu sama lain saling berhubungan dan saling menguatkan penemuan sehingga terjadi peningkatan ketergantungan pada sebuah observasi dan penelitian. Kaum Renaissance yang memfokuskan dirinya untuk mempelajari karya seni, bangsa Yunani dan Romawi, ilmu pengetahuan alam dari Timur Tengah, filsafat kuno, matematika, dan sastra, dan adanya sekolah-sekolah menjadikan Renaissance sebagai jembatan transformasi intelektual abad pertengahan dan sejarah modern. Berkembangnya pemahaman pemikiran humanisme, rasionalisme, empirisme, dan materialisme pada zaman Renaissance mengakibatkan banyak pergolakan sosial dan politik serta revolusi dalam kegiatan intelektual. Selanjutnya, manusia zaman Renaissance.
Yang pertama ada Leonardo da Vinci. Siapa yang tidak kenal dengan Leonardo da Vinci, yang merupakan seorang pelukis, pemahat, arsitek, penemu, dan musisi Renaissance Italia. Leonardo da Vinci lahir di Vinci, Provinsi Firenze, Italia, pada 15 April tahun 1452. Ia dikenal sebagai manusia Renaissance dan sebagai jenius universal. Karya Leonardo da Vinci yang terkenal adalah lukisan Mona Lisa dan The Last Supper atau penjamuan terakhir. Nah, yang kedua ada Michelangelo Buonarroti yang merupakan seorang pelukis, pemahat, pujangga, dan arsitek zaman Renaissance. Michelangelo Buonarroti lahir di Capri dekat Arezzo, Republik Florence, yang masa kini dikenal sebagai Toscana, Italia, pada 6 Maret 1475. Karya Michelangelo yang paling terkenal adalah patung David, Pieta, dan fresko di langit-langit Kapel Sistina. Yang terakhir ada Dante Alighieri yang merupakan seorang penyair besar Italia dari abad pertengahan akhir hingga awal masa zaman Renaissance. Karya terkenalnya adalah Divina Commedia atau komedi ilahi yang isinya melukiskan perjalanan Dante melintasi neraka atau inferno, purgatorium, dan Firdaus atau paradise. Nah, itulah beberapa tokoh manusia pada zaman Renaissance yang bisa kami sebutkan. Selanjutnya, perbedaan antara abad pertengahan dan zaman Renaissance. Kita mulai dengan abad pertengahan. Yang pertama, sekitar 90% populasi di Eropa merupakan seorang petani. Yang kedua, gereja mengatur kehidupan masyarakat baik di bidang politik, ekonomi, maupun sosial dan budaya. Yang ketiga, masyarakat memiliki strata atau disebut juga tingkatan sosial, dan tidak ada kebebasan berpendapat karena perintah dan kalimat gereja dan raja adalah mutlak, tidak bisa diganggu-gugat. Yang keempat, hak asasi manusia atau HAM dan humanisme belum dihargai. Kekerasan dan kejahatan perang terjadi di mana-mana. Yang kelima, peperangan melanda sebagian wilayah Eropa karena setiap kerajaan di Eropa saling memperebutkan kekuasaan dan supremasi. Nah, sedangkan pada zaman Renaissance, yang pertama, masyarakat Eropa yang pada abad pertengahan bekerja sebagai seorang petani, kini mulai beralih ke bidang perdagangan dan industri. Yang kedua, tidak lagi dikekang oleh ikatan gereja. Nah, dari sini berarti masyarakat atau manusia-manusia pada zaman Renaissance sudah memiliki kebebasan. Yang ketiga, berkembangnya paham rasionalisme yang mengutamakan kebenaran akal dan pikiran. Yang keempat, masyarakat mulai ingin bebas dari sistem feodalistik. Apa itu sistem feodalistik? Yaitu sistem kekuasaan sosial politik yang dikuasai oleh kaum bangsawan atau di sini dipimpin oleh kaum gereja. Nah, yang terakhir, yang kelima, masyarakat Eropa mulai mengejar ketertinggalan mereka dari bangsa-bangsa di Timur Tengah dan Asia. Nah, sekian materi dari kami. Berikut daftar pusaka materi kami. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, tulisan, maupun lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.